Kalau lihat videonya Roy Suryo itu pengen tak tampar. Pengen tak tampar. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti itu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu, sampai pada harkat dan martabatnya. Beliau merasa tertusuk, beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada tim puncaknya. Beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alat dan kelakuannya seperti itu? Bukan peneliti itu. Dari awal-awal tidak begitu kelakuannya. Mereka menghujat, mencaci maki. Nggak ada cara kerja peneliti. Meneliti itu tenang, teduh orang bekerja. Gitu. Jadi dugaan abang siapa, Bang? Orang-orang di balik ini siapa? Jadi menurut Bang Abang, dalangnya siapa, Bang? Dalangnya siapa sesuai dengan judul kami, Bang? Menurut Abang, apakah ada seorang pemodal, Roy Suryo tadi mereka tidak bergerak atas nama orang lain? Iya, kalau Anda aktif bergerak dengan teman-teman bukan atas nama orang lain, atas nama pribadi, setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa, bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan? Wow. Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Sikat. Kuasa hukum Roy Suryo. Malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang, masih kuasa hukum Roy Suryo kan? Belum dicabut kan, Bang? Gak ada, itu isu termul aja itu. Iya, isu termul ya, panik kau kan. Indrayana masuk, abang masih ya, Bang? Fix ya? Ya, justru nambah squad baru. Pertama Prof. Denny Indrayana, kedua dari LBHAP PP Muhammadiyah, sehingga kami makin percaya diri untuk makin percaya diri. Cokocip bersamaan menyeret saudara Joko Widodo ke penjara. Asik. Apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Goizudin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara, mungkin jadi saya itu tidak serang-serang saudara. Itu respon saya. Saudara legal standingnya apa bicara tentang saya? Andro. Itu urusan pribadi saya dengan tim saya. Untuk itu, saudara fokus saja menyampaikan bahwa itu urusan internalnya, Andro. Jadi nggak usah. Saudara tidak punya kewenangan bicara kan itu. Ya. Itu hak saya juga, Bang, buat bertanya soal itu. Walaupun di publik sudah mengemuka ya. Sudah dijawab tadi, sudah saya jawab. Ya. Apa legal standing Anda? Apa Ya legal kan boleh standing juga saya Anda? menilai jawaban itu boleh. kan. Itu urusan boleh kami, dong. tidak boleh. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih, Bang Mardi? Anda Arahnya begini. sampaikan saja pembelaan Kalau saudara terhadap pertanyaan ijazah Andro palsu tadi di Jokowi awal, itu apa? saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Goizudin itu Ijazah berlawanan Jokowi dengan saja. faktanya. Anda membela Itu satu. kepalsuan Jokowi apa? Nggak Yang usah kedua, ke saya. ketika Anda ini nggak bicara punya Ahmad argumentasi Goizudin, menyerang Bentar, pribadi. Pak Bang Mas Widi, Al-Katiri, ditahan dulu, Bang. bicara soal ijazah dan lain Ngerocos sebagainya. ada Ini si udah 7 Cokocip bulan lalu nih, ya dibahas kan? modelnya kayak gini-gini nih. Jadi kalau ada Kesel mukanya kan, ketidakpuasan kesel mukanya kan. terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa Kesel ditampung mukanya, secara kesel hukum. mukanya. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Nah, ketika memang itu bicara soal Kesel hukum, dia. ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini nggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi dengan Kozinudin. Dia seolah-olah ingin tampil, ingin eksis, belagu ya, melebihi, sudah merupakan apa namanya euforia. Euforia. Kenapa kita lihat euforia? Lihatlah cara dia ngomong. Oh, itu hanya isu termul. Saya tidak ada dipecat. Siapa? Kan ada statement dari Rismon, dari keluarga yang lain-lain, kalau nggak salah dari Roy Suryo juga ada bahwa dia tidak kuasa hukumnya. Nah, apakah non litigasi dan litigasi itu kan kita juga akan mengganggu, ya.
perjalanan langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Non litigasi itu apakah mentang dia non litigasi, siapa yang tampil di TV harus dia. Tentang ijazah palsu ini ya, semua kemarin ada lagi yang dipecatnya, nggak boleh. Yang tampil di TV harus dia, karena dia non litigasi. Lu siapa gitu? Lu siapa? Terus Wow. itu kayak Pak Kadir itu ya, itu senior itu, jauh di bawah dia. Ini jangan dianggap jago gitu. Kalau diundang orang di TV, hadir orang itu, dia langsung marah, dipecat, nggak boleh tampil di TV. Oh gitu. Loh, yang tampil tuh lu yang haus dengan publikasi. Haus Jadi lu panggung dia, berkedok, Bu. sehingga lu dianggap oleh masyarakat lu orang hebat, lu mampu mengurai semua persoalan. Padahal gara-gara lu lah persoalan ini bertambah runcing dan rumit. Wow. Isu Bandara Morowali kembali ramai. Muncul narasi seolah-olah ada bandara ilegal yang diresmikan oleh Jokowi. Lalu dikaitkan dengan istilah sensasional. Negara dalam negara. Kita harus luruskan sejak awal. Polemik ini bermula dari temuan bandara swasta di kawasan industri IMIP yang beroperasi tanpa kehadiran penuh dari aparat negara seperti Bea Cukai dan imigrasi. Dan ini memang harus dievaluasi secara serius oleh otoritas terkait. Namun kemudian isu ini dibelokkan. Di media sosial muncul klaim bahwa Bandara Morowali yang diresmikan Jokowi adalah bandara ilegal. Narasi ini viral, menyebar cepat dan menyeret nama Jokowi. Padahal faktanya sederhana. Di Morowali ada dua bandara berbeda. Satu bandara swasta milik kawasan industri dan satu bandara umum milik negara. Yang diresmikan Jokowi bukan bandara swasta. Yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali milik pemerintah, dan ini tercatat resmi di Sekretariat Kabinet. Jadi masalahnya bukan pada siapa yang meresmikan, masalahnya ada pada pengelolaan dan pengawasan bandara swasta yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola dan otoritas teknis. Mengaitkan isu ini ke Jokowi adalah salah satu contoh politik persepsi, penggiringan opini sesat. Yang disalahkan bukan pengelola dan pengawas, tapi simbol negara. Dari sinilah kita bisa melihat polanya. Isu lama yang digoreng, fakta yang dibungkam, lalu tuduhan liar diarahkan ke Jokowi. Tapi sejarah tidak bekerja dengan framing. Sejarah bekerja dengan fakta. Dan faktanya, Jokowi tidak meresmikan bandara ilegal. Mereka yang menuduh Jokowi bukan mencari kebenaran. Yang mereka cari adalah kegaduhan untuk merusak citra Jokowi. Betul. Ya nggak ada sejarah Roy Suryo menang lawan Farhad Abbas. Kenapa? Saya awalnya udah ingatkan, lu jangan berdebat sama gue. Tapi tahu nggak, dia berdebat sama gue, ngejek lah, kita bodoh, kita nggak bener segala macam, itu kan menghina. Betul. Akhirnya saya berang, saya lawan gitu. Karena dia senjata makan tuan gitu. Dan hukum membuktikan bahwa mereka adalah tersangka dari penyidikan dan harus disidang. Baik lagi, saya anggap apa yang terjadi oleh Roy Suryo ini adalah faktor ekonomi. Mereka udah nggak punya uang dan pekerjaan lagi. Makanya kerjanya mereka mencari penghasilan dari keburukan, mendapat undangan, komentar dan berdebat 1 juta 2 juta untuk makan. Padahal mintaannya Pak Jokowi kan selesai, minta pekerjaan yang baik. Bisa juga. Ya, karena Pak Jokowi juga orang yang baik. Ya, saya katakan Roy Suryo dan kawan-kawan udah, yang dulu yang merasa oke, sekarang udah KO sama Farhad Abbas ya. Saya udah ingatkan kan dulu kepada keluarganya Roy Suryo, udah. Selama kalian menggunakan polisi TikTok, polisi medsos, nggak ada apa-apanya analisa medsos, hanya membuat gaduh, melakukan penelitian yang bersifatnya provokatif, menjatuhkan dan menghina. Karena mereka nyebelin gitu. Itu terstruktur masif Roy Suryo itu sampai bikin baju, bikin wayang itu sangat menghina. Nggak ada orang yang semenghina, yang paling saya pernah melihat orang cara menghina dan mempermalukan orang seperti Dito Suryo dan Dipa. Kalau pencekalan itu kan berarti kan kemungkinan untuk ditahan itu ada. Kalau dia ke luar negeri, kemudian dia pergi sekolah ngambil S2 2 tahun di sana, lama kan prosesnya. Itu hanya peringatan. Jangan sampai dia ada alasan dia sakit di sana. Kayak mungkin sejarah operasi tuh. mulut, atau operasi otak, atau operasi apa kan, Si butuh otak, waktu ya kan? lama kan. Nah, jadi orang-orang ini nggak ada obatnya rumah sakit dimanapun, makanya dicekal. Jadi harus di rumah tahanan negara, rutan. Karena ngomongan mereka itu kayak di hutan belantara, yang tidak melihat ada hukum, ada Farhad Abbas, ada Pak Jokowi, ada Presiden, ada Pak Wapres. Mereka nggak lihat itu. Dan anehnya para pendukung-pendukung itu masih saya mempersoalkan itu. Jadi biasa itu.
Kalau perkara-perkara begini mah nggak bisa disentuh hukum. Presiden itu bisa sentuh hukum itu kalau dia melakukan korupsi dan tertangkap tangan. Sepertinya itu udah disetting. Dari panggungnya, dari narsumnya sampai penontonnya disetting, ya. Saya terutama melihat langsung, nanti ini ada fotonya, ya. Seorang, dia bukan security itu, tapi dia yang bagian mengatur situasi di situ. Apa? Bentar. Acara Rakyat Bersuara memang disetting untuk panggung Roy Suryo CS. Rombongan Termul diperlakukan tidak adil oleh tim Aiman. Namanya itu yang mengatur situasi. Floor director. Nah, Ya. dia yang mengatur tempat duduk, ya. Ketika saya melihat itu, orang-orang dari pihak sebelah, pihak Roy Suryo itu diberi tempat semuanya yang banyak, ya. Kita tidak diberi tempat. Yang saya marah ya aku memang masih mencari dia. Di mana saya lagi berdiri, dia kayaknya incar saya, kayaknya dia benci saya banget ya. Mungkin karena kemarin saya semprot Tifa sampai kencing celana. Siapa Mungkin itu? Siapa itu orang itu, Bunda? Ya itu ini fotonya. Oh, Oke. Dia cari masalah dengan Bunda duluan atau gimana? Dia jadi begini, ya. Dia waktu saya mau duduk di depan, saya angkat kursi, dia langsung datang, pindahkan kursi. Siapa yang angkat kursi? Dia sengaja mau marah. Kalau orang ya, sopan, tinggal bicara baik-baik kan. Kenapa tidak bicara baik-baik? Kasar seperti kita bagaikan musuh. Akhirnya saya lawan. Nah, setelah saya lawan, saya berdiri diam. Saya lagi berdiri diam dengan teman di sebelah. Terus saya ambil gambar gini, dia datang, suruh keluar loh. Orang lagi diam suruh keluar. Mana handphonenya, hapus. Dia seperti polisi. Dia bertindak. Oh, saya masih belum puas ketemu orang ini. Kau siapa? Makanya saya mau cari tahu ini orang ini siapa. Kalau tidak salah orang ini adalah kelompok dari mereka. Jadi memang mereka menyeting ya, seakan-akan diduga ya. Mereka menyeting seakan-akan orang mereka semua biar kita tuh chaos di situ. Terakhir tuh seorang perempuan ya mau undang saya untuk berantem. Dia mau undang saya untuk berantem. Masih ingat mukanya itu? Wajahnya istrinya siapa itu namanya? Suaminya yang ikut naik di panggung itu siapa namanya? Oh, ini Rustam Effendi. Nah, istrinya Rustam. Dia mengaku sebagai istrinya Rustam. Iya, di hadapan saya juga dia bilang saya istrinya Rustam juga. Istrinya Rustam, dia mau ajak saya berantem ya. Wow. Saya bukan tidak mau berantem, tapi karena saya menghormati acara itu. Bagaimana kalau saya berantem dan di syuting TV semua? Ibu Diana lagi berantem ya. Saya sebagai ketua organisasi perempuan, terus lagi berantem di situ. Dan lagi acara lagi berlangsung.